Kita mulai aja ya. Saya buka dulu. Udah siap, Bu Nuraini? Ya, Pak. Kita mulai ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa melaksanakan kurma sehat ya. Namun yang biasanya malam Senin mengingat narasumbernya ada waktunya malam Minggu, maka kita di lebih dipajukan gitu ya menjadi malam Minggu sekarang. Nah, jadi Kurma Sehat ini merupakan kuliah umum ya tentang ilmu kesehatan tradisional empiris ya. Itu dengan yang profesinya itu namanya Hatra. Hatra ini ke depan benar-benar harus memiliki skill dari teori-teori kesehatan tradisional, baik secara nasional maupun internasional. Ya. Nah, salah satunya kita akan dimulai pada tahun 2026 ini atau tahun ketiga tahun aksi ya. Kita akan dimulai dengan ilmu pengobatan tradisional Cina atau yang kita kenal dengan TCM. Nah, untuk judulnya ini TCM ini sebagai sebuah studi banding ya. Nah, jadi kita harus menguasai juga ilmu TCM uh, sebagai studi banding yang akan benar-benar nanti ke depan bagaimana keilmuan tradisional empiris Indonesia ini bisa lahir gitu ya dengan tanpa apa namanya mengabaikan keilmuan yang secara internasional ya. Uh, Judulnya maaf temanya untuk season pertama ini ya yaitu tentang teori yin yang dan teori lima unsur ya. Nah, ini sebagai dasar sahabat sekalian ini harus menguasai ya agar nanti ke depan akan lebih memahami dulu akan lebih memahami apa itu TCM. Nah, sahabat sekalian, uh, yang menjadi narasumber malam ini yaitu Bu Nur Aini ya. Beliau merupakan praktisi ya, penyehat tradisional ya, konsultan kesehatan dan beliau juga menjabat di perusahaan pusat bekam Rukiah ya yang sudah banyak cabangnya ya di seluruh Indonesia ini untuk saat ini sudah mencapai 39 cabang. Bahkan mudah-mudahan target sampai tahun 2035 ini menjadi 1.000 cabang. Beliau di perusahaan itu berjabat sebagai trainer ya dan quality control ya, Bu ya. Nah, mari kita simak ya dari beliau, dari pengalaman-pengalaman beliau dan hasil uh, belajar beliau tentang keilmuan kesehatan tradisional empiris ini. Maka siapkan diri Anda ya agar benar-benar menyimak materi ini dan nanti terakhir kita akan ada diskusi ya sebelum ditutup kita akan diskusi mengenai materi yang malam ini agar materi malam ini benar-benar sahabat sekalian benar-benar memahaminya
Ya, waktu dan tempat silahkan Bu Nuraini. Ya, terima kasih kepada Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena saya bisa bergabung di sini dan berkumpul bersama teman-teman dalam materi pembahasan malam ini mengenai TCM ya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber kepada Pak Teddy yang telah mempersiapkan acara ini dari jauh-jauh hari ya, yang memberikan saya kesempatan untuk berbagi ilmu dan diskusi bersama rekan-rekan. Kita santai saja, jangan terlalu tegang. Jadi teman-teman juga silakan bertanya apabila ada hal-hal yang kurang dipahami ya, kita diskusi bareng. Oke, silahkan untuk materinya boleh dibantu Pak Teddy di share screen. Permisi Pak Teddy. Halo Pak. Lagi dibuka. Oh iya, oke baik ya. Sambil kita menunggu, teman-teman boleh kita ambil nafas segitiga dulu ya. Ini salah satu teknik pernafasan segitiga di TCM ya. Salah satu teknik perpindahan energi. Teman-teman boleh sambil duduk sila ya supaya nanti materinya bisa terserap dengan baik. Duduk sila. Kemudian pejamkan matanya. Dalam hitungan 3 detik pertama tarik nafas, 6 detik kedua tahan nafas, dan 3 detik terakhir buang nafas. Buang melalui mulut, tarik melalui hidung. Oke, silahkan kita coba. 1, 2, 3, tarik, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lepas, lepas, lepas. Oke, kita coba lagi. Tarik, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lepas, lepas, lepas. Oke. Tadi nafas segitiga itu bisa membantu teman-teman supaya bisa mencapai deep learning ya. Mencapai kondisi di mana ketika belajar itu lebih fokus konsentrasi. Oke. Kita langsung saja ya. Ini judulnya konsep pengobatan tradisional Cina TCM ya, Yin Yang dan teori 5 unsur. Oke, next. Nah, TCM ini berasal dari pengobatan timur ya, asalnya dari Cina. Di sini TCM menganut teori bahwa sistem energi itu menghidupi, mendukung, mempengaruhi struktur fisik tubuh. Nah, lalu membangun teori tentang fungsi tubuh, kesehatan, dan penyakit. Jika di tubuh manusia aliran dan keseimbangan energi itu terjadi, maka disebut sehat. Ya, aliran itu ada cairan, ada darah, energi, semua apabila terjadi sirkulasi yang baik, maka akan seimbang. Jika jumlahnya seimbang, maka akan sehat. Oke, next. Nah, apa itu energi? Ya, jadi tubuh manusia itu adalah energi. Ada jing, ada qi, dan ada shen.
Nah, itu kita bisa lihat kalau Jing itu berasal dari materi dasar atau fisik ya, tubuhnya. Kalau Qi itu energi vitalnya. Kalau Sen itu semangat atau motivasi. Next. Nah, kalau Jing berasal dari biologisnya ya, dari tubuhnya. Kalau Qi ini adalah daya atau kekuatan yang menyertai materi. Nah, energi sesuatu yang menyebabkan Jing ini bisa hidup apa gitu ya, merupakan sumber kekuatan buat hidupnya, buat berkembangnya. Kalau Sen, dia adalah sesuatu yang dari Jing antara tubuh dan Qi ini menghasilkan suatu motivasi untuk hidup atau semangat untuk hidup. Oke, next. Nah, Qi ini ada dua jenis ya. Qi ini energi vital yang ada dalam tubuh manusia, ada Qi bawaan ya. Energi pertama manusia tuh ketika lahir ya, dia dapat dari orang tua atau sifat genetik yang diturunkan orang tua langsung diturunkan pada anak. Nah, ini disimpannya di ginjal. Jadi ginjal itu kan organ utama untuk reproduksi ya. Nah, ini memberikan Qi bawaan. Nah, kalau Qi yang didapat itu Qi yang didapatkan ketika kita sudah lahir, sudah belajar untuk makan, belajar untuk minum, belajar dari materi sehari-hari yang kita temukan ya, yang menyebabkan kita menjadi bertumbuh, berkembang, berkualitas. Nah, itu dihasilkan dari Qi yang didapat setelah lahir. Oke, next. Nah, ini penggolongan Qi ada berdasarkan fungsi dan letak. Nah, kalau Ying Qi itu pemberi makan berasal dari makanan dan minuman, diolahnya sama lambung ya. Yang mengolah makanan minuman kan lambung ya, terus disebarkan ke seluruh tubuh. Kalau Zhongqi ini membantu paru-paru mengatur alat pernapasan dan menguasai peredaran qi dan darah ya. Jadi kalau misalnya darah tidak dapat oksigen, tidak dibantu oleh paru-paru, pasti tetap tidak bisa hidup. Wei Qi untuk pertahanan tubuh, melumasi otot, rambut, kulit, dan menjaga suhu tubuh. Nah, ini Qing Qi menjaga aliran energi di meridian dan menjaga Qi beredar dalam meridian. Kemudian yang terakhir Yuang Qi. Ini Qi yang tersimpan di ginjal, ini yang disebut Qi bawaan ya, untuk reproduksi. Oke, next. Nah, di prinsip holistik ini, jadi kita tuh alam semesta itu makrokosmos ya, manusia itu mikrokosmos. Kalau cara pandangnya holistik, tidak bisa memandang satu hal dari satu sisi, tapi harus dilihat dari kesatuan yang utuh. Contoh manusia. Manusia itu sakit tidak bisa dilihat dari segi biologisnya aja, tapi ada segi sosiologisnya, ada segi psikologisnya, ada sisi kulturalnya, ada sisi spiritualnya. Jadi hal tersebut bisa menyebabkan kesatuan yang utuh jika 5 bagian tersebut sehat. Sama seperti alam semesta sama manusia lah ya. Ketika kita lihat terjadi ini bencana alam di Sumatera, artinya kan ada ketidakseimbangan tuh. Ketidakseimbangannya apa? Oh, manusianya sifatnya jadi seperti apa? Karena kondisi kondisi manusia yang serakah ya menyebabkan keseimbangan lingkungan yang tidak stabil. Nah, jadi ada sebab akibat. Ini jadi pengobatan tradisional Cina ini menganut prinsip holistik. Ada hubungan antara alam semesta, manusia seutuhnya, manusia dan alam semesta dan manusia. Kayak gitu ya. Oke, next. Nah, ini ada teori yin yang mencerminkan wujud dan sifat alam semesta. Makrokosmos sama mikrokosmos ini harus seimbang, baru disebut sehat. Bayangkan kalau misalnya dunia ini atau alam ini misalnya musim hujan dalam setahun hujan terus. Kita nggak dapat cahaya matahari, pasti kedinginan. Ya, maka tidak akan sehat. Makanya ada musim panas dan musim dingin. Gitu ya.
ada keseimbangan, ada siang dan malam. Tidak mungkin siang terus. Pasti manusia perlu istirahat, maka disediakanlah malam. Begitu pula di tubuh manusia yang terjadi. Oke, next. Nah, warna hitam ini menggambarkan sisi gelap dan warna putih menggambarkan sisi terang. Jadi, garis lekuk tengah adalah keterikatan antara yin yang. Jadi tidak selalu terpisah ya, di dalam yin bisa ada yang, di dalam yang bisa ada yin. Bentuk lingkaran ini menggambarkan gerakan dinamis. Ya. Dinamis itu berarti tidak baku ya, selalu bergerak, fleksibel. Yin bisa berubah jadi yang bisa berubah jadi yin. Nah, lingkaran kecil seperti mata itu menunjukkan bahwa yin yang ini tidak mutlak. Oke, next. Nah, yin yang ini biasanya sifatnya saling bertentangan. Hangat dan panas mengusir dingin. Tapi dingin menurunkan panas, ya. Hangat dan panas ini yang, dingin ini yin. Contoh kalau misalnya kita lagi demam, ya pasti pakai pendingin gitu kan. Es dingin dipakai untuk menurunkan panas atau lagi demam tinggi. Oke, next. Nah, yin yang ini saling mengandalkan. Jika tidak ada aktivitas yin, maka tidak akan ada aktivitas yang. Ini contoh, saya langsung bikin contoh di sini ya. Kalau tidak ada aktivitas ginjal mengolah limbah dari tubuh, maka tidak akan ada aktivitas pembuangan di kandung kemih. Artinya, dua-duanya pasti saling mengandalkan. Kandung kemih tidak akan bisa melakukan pembuangan dengan baik kalau ginjalnya tidak bisa beraktivitas dengan baik. Oke, next. Nah, ini ada pertumbuhan dan penyusutan yin yang. Nah, yin yang keduanya tidak selalu statis ya, tapi selalu dalam keadaan bergerak, bisa berubah, bisa tumbuh, bisa menyusut gitu ya. Kalau salah satu yin dan yang menjadi lebih kuat atau lebih lemah, nah keadaan tidak seimbang ini menyebabkan timbulnya penyakit. Suhu tubuh kalau misalnya di satu sisi tiba-tiba panas, tiba-tiba terjadi kondisi yang misalnya demam tinggi dalam jangka waktu panjang, pasti yin-nya menyusut, jadi lemah karena yang-nya kuat. Nah, ini bikin tidak seimbang. Tuh, atau misalnya habis kecelakaan tiba-tiba meriang gitu ya, di satu sisi terjadi peningkatan suhu. Ya, sedangkan sisi lain suhunya rendah, maka terjadilah kondisi yang tidak seimbang. Nah, inilah yang disebutkan pertumbuhan dan penyusutan yin yang. Oke, next. Nah, yin yang ini tidak mutlak. Contoh ya, misal demam tinggi akut karena faktor panas yang ganas dan berat sampai Ci positifnya ini jadi terkuras gitu ya dari organ. Terus panasnya berlangsung lama, kemudian suhu tubuh mendadak jadi drop. Nah, ini bisa menyebabkan kondisi berbalik. Yang tadinya yang malah jadi yin. Ya, tubuh jadi dingin, nah jadi tidak teraba. Nah, ini menyatakan bahwa yin dan yang itu tidak mutlak. Oke, next. Nah, ini yin yang di alam semesta. Ya, kalau yin itu bulan, ya, bagian sisi gelap. Kalau yang itu matahari, yin itu bumi, yang itu langit, ya. Malam, gelap, dingin, air, basah, itu condong ke yin. Yang itu matahari, langit, siang, terang, panas, api, kering, itu yang. Berarti aktivitas yang hubungannya dengan panas, dengan hangat, dengan terang, itu yang. Kalau pada manusia, yin itu biasanya cenderung pada sesuatu yang lemah, seperti wanita. Terus kondisi pasif, kondisi lemah, lembut, pendiam, suaranya pelan, terus energinya negatif. Nah, kalau yang itu cenderung pada sesuatu yang aktif, ya, sesuatu yang mendominasi pria, aktif, kuat, kasar, banyak bicara, suaranya lantang, positif. Nah, itu yang itu. Oke, next.
Nah, ini sifat dan gejala penyakit bisa kita lihat ya. Kalau untuk kondisi yin ini, ya, maaf deh. Untuk kondisi yin ini, fisik ya, biasanya gangguannya gangguan fisik, kronis, berlangsung lama berarti ya, dingin, terus kekurangan ya, kekurangan energi, lebih tenang. Biasanya kalau di area tubuh itu ya terjadinya diare, beser, seperti itu kondisi yin, kondisi lemah. Kalau untuk kondisi yang ini biasanya gangguannya lebih ke gangguan yang lebih kuat, gangguan mental gitu ya, akut, jangka waktunya tidak panjang. Kemudian panas, ya kondisinya, kelebihan energi, terus gelisah, sembelit, dan urinnya sedikit. Nah, kalau dalam diagnosa itu yin itu lemah, ya dingin dan dalam. Jadi gangguannya gangguan organ dalam biasanya. Kalau yang itu kuat, panas, dan di gangguan organ luar. Oke, next. Nah, ini hubungan yin yang dan susunan organ tubuh. Kalau yin itu biasanya di bagian bawah tubuh, bagian perut, bagian dalam tubuh, bagian medial kaki atau tangan, bagian dalam ya, bagian kaki, tangan yang di bagian dalam. Terus organnya itu organ-organ dalam, organ zang ya, jantung, paru, hati, ginjal, sama sampul jantung. Nah, kalau yang untuk organ yang ini, bagian tubuh yang di atas ya, terus bagian punggung, bagian luar tubuh, bagian lateral kaki tangan, lateral itu bagian luar kaki tangan ya. Organ fu itu ada usus halus, usus besar, empedu, kandung kemih, lambung, dan tripel pemanas. Oke, next. Nah, ini konsep keseimbangan. Jadi kalau di konsep keseimbangan ini, kalau dominannya yin, kita masukkan yang unsur yang. Jadi kalau kliennya lemah, kalau kita temukan saat terapi, klien lemah, kita kuatkan. Kliennya dingin, kita hangatkan, kekurangan energi, kita tambah. Nah, tapi kalau untuk yang dominan, untuk yang ini, karena dia kuat, kita lemahkan. Karena dia panas, yang ini maka kita dinginkan. Dan kita kurangi energinya. Oke, next. Nah, ini ada teori pergerakan 5 unsur ya. Jadi, dalam teori ini, kelima unsur ini berhubungan erat satu sama lain membentuk sebuah keseimbangan dinamis yang teratur dan tertib berdasarkan hukum-hukum tertentu. Jadi dalam TCM ini ada semua sesuatu yang ada di alam semesta itu diwakili oleh 5 unsur, kayu, api, tanah, logam, dan air. Oke, next. Nah, ini kita lihat kayu. Kayu itu organnya hati dan kantung empedu ya. Ini ada api. Api itu karena api panas ya, jantung. Kemudian usus halus ya sebagai pemberi makanan. Sanjiao dan tripel pemanas yaitu pemanas tubuh. Nah, untuk tanah itu ada limpa dan lambung. Kemudian kalau logam itu paru-paru dan usus besar ya, pembuangan limbah namanya. Kalau air itu ginjal dan kandung kemih. Oke, next. Nah, di sini ada hubungan antar unsur kehidupan mengikuti prinsip-prinsip hukum 5 unsur. Ada hubungan saling menghidupi ibu anak ya. Ada hubungan saling membatasi atau mengendalikan, hubungan penghinaan dan penindasan. Oke, kita lihat ya, next. Nah, di hukum saling menghidupi ini ya, ibu dan anak digunakan jika organ yang dihidupi dalam keadaan yin. Jadi, contoh, kayu menghidupi api, hati menghidupi jantung. Hati itu organ yang dia mengolah makanan, ya, mengolah bahan nutrisi, protein, mengolah lemak, mengolah segala macam. Dia akan menghidupi jantung, memberikan energi kepada jantung. Api menghidupi tanah, jantung menghidupi limpa nih. Kalau jantung
bisa memberikan sirkulasi darah dengan baik ya, ini bisa menghidupi limpa sebagai gudangnya sel darah gitu ya. Tanah menghidupi logam. Nah, limpa menghidupi paru-paru. Kalau limpa bisa menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih, gudangnya sel ini dengan baik diproduksi, maka paru-paru sistem imunnya akan baik sehingga bisa memberikan oksigen dengan baik. Nah, paru-paru nanti menghidupi ginjal. Ya, kalau oksigennya tercukupi dari paru-paru, maka organ ginjal bisa berfungsi dengan baik ya. Nah, di sini air juga menghidupi hati ya. Kalau ginjalnya bisa membuang semua limbah dengan baik, maka sirkulasi darah yang akan dibawa ke organ hati untuk mengambil sumber makanan akan baik, itu tidak akan terganggu. Nah, itu hubungan saling menghidupi kondisinya. Di sini juga ada hubungan saling membatasi, mengendalikan. Ini digunakan jika organ yang dikendalikan dalam keadaan yang. Nah, kayu mengendalikan tanah, hati mengendalikan limpa. Ya, tadi kondisinya kalau organ yang dikendalikan ini kondisinya yang. Limpanya kuat nih. Ya, limpanya kuat. Jadi, hati mengendalikan limpa sehingga hati memberikan nutrisi agar si organ limpa bisa memproduksi sel dengan baik, sel darah merah dan darah putih dengan baik. Tapi mengendalikan logam, ya jantung mengendalikan paru-paru. Kalau tidak ada sirkulasi darah dari jantung, paru-paru mana bisa menghantarkan oksigen ke seluruh sel dalam tubuh. Nah, tanah mengendalikan air ya, limpa mengendalikan ginjal. Kalau sistem imunnya tidak bagus ya, sel-sel yang diproduksi tidak bagus, ginjal juga tidak bisa membuang seluruh limbah dengan baik. Nah, paru-paru mengendalikan hati nih. Oksigen dari paru-paru, kalau organ hati, sel dalam hati tidak diberikan oksigen dengan baik, maka hati tidak bisa melakukan recovery tubuh dengan baik. Ya. Air mengendalikan api. Ginjal kalau rusak, bayangin ya, sekarang orang kalau ginjalnya rusak, limbah di ginjal, kadar garam, kadar gula terlalu tinggi, pasti tensi darah naik, jantung pasti bermasalah. Gitu. Oke, next. Nah, ini ada hubungan penghinaan dan penindasan. Jadi, di hubungan ini ya, ini saya langsung gambarkan contohnya. Api dalam keadaan lemah, maka air akan menindasnya, maka logam menghinanya. Contohnya, jantung kalau kondisinya lemah, ya pompa darahnya tidak efektif, ini akan menyebabkan si paru-paru darahnya tertahan di paru, terjadi edema paru. Nah, ini menyebabkan sesak nafas sehingga tubuh kurang oksigen. Ketika kurang oksigen, ini ginjal ya, maka darah yang dipompa ke ginjal itu kurang. Akhirnya terjadilah sistem RRA dan resistensi cairan. Nah, saat kembali ke jantung, kondisi sirkulasi darah ini, volume darah jadi meningkat. Dan kerja jantungnya bertambah. Setelah kerja jantung nambah, jantungnya semakin lemah. Jadi, ketika terjadi hubungan seperti ini, maka ini seperti lingkaran setan yang akan menjadikan kondisi tersebut semakin melemah, semakin tertindas, semakin terhina. Oke, next. Nah, ini ada unsur dan sifatnya. Kalau kayu itu lurus, tumbuh ke atas dan bergoyang bila ditiup angin. Kemudian kalau api, panas dan berkobar ke atas dan mengeringkan. Organ apa kira-kira? Tanah memberi kehidupan, penghasil makanan, dan mudah berubah. Logam keras, bersih, dan bersuara nyaring, ya seperti paru-paru. Air dingin, basah, lembab, dan mengalir ke bawah. Oke, next. Nah, dari sifat-sifat kelima unsur tadi, nanti kita akan nah, penyebab penyakit di sini ada 3 golongan penyebab penyakit berdasarkan teori-teori yang tadi 5 unsur ya saling berhubungan, maka
digolongkanlah penyebab penyakit, ada 3 golongan. Yang pertama penyebab penyakit luar yang sering disebut masuk angin, ya, disebabkan oleh hawa dari luar, dari udara, karena kondisi dingin, lembab, kering, panas, api, dan lain-lain yang masuk ke meridian tubuh. Jadi segala macam kondisi hawa dari luar masuk ke tubuh menggunakan angin disebut masuk angin, ya. Jadi bukan, ya betul ada angin gitu ya di pembuluh darahnya, di perutnya, jadi kembung, jadi apa gitu. Itu disebut golongan 1 penyebab penyakit luar. Kan kalau sekarang sudah digolongkan ya, jadi namanya encret nih asam lambung katanya. Padahal kan itu kondisi masuk angin yang nggak diisi perutnya dalam kondisi lama. Terus golongan 2 penyebab penyakit dalam. Nah, jadi tidak bisa kita melihat suatu kondisi, oh ini sakit hanya dilihat dari fisiknya aja. Sudah kita obati berulang-ulang misalnya, sudah kita lakukan terapi, tapi tidak terjadi perubahan signifikan. Bisa jadi ini terjadi karena penyebab penyakit dalam, dari emosi, dari mentalnya ya, dari gangguan yang sebenarnya gangguan psikologis. Karena ini efeknya 50-80% lebih berpengaruh terhadap kondisi biologis. Orang yang rindu, berpikir, ngelamun, ini berhubungan dengan limpa, berarti imunitasnya pasti bakal keganggu. Nah, nanti berhubungan dengan berbagai macam penyakit yang sering timbul nih pada masa saat-saat ini ya. Nah, ini sangat berhubungan sekali ini kondisi. Kemudian khawatir sedih berhubungan dengan paru-paru. Jadi kalau misalnya ada orang yang dalam jangka waktu panjang dia mengalami misalnya kondisi paru-paru yang sakitnya sudah terlalu lama nih, itu bisa jadi disebabkan karena kondisi atau suatu keadaan di mana dia mengalami sedih yang berkepanjangan. Ya, misal dari faktor keluarganya atau apanya gitu ya, menyebabkan dia merasakan kesedihan yang mendalam. Kemudian takut. Nah, takut berhubungan dengan ginjal. Jadi karena di ginjal ini ada kelenjar adrenal ya, kelenjar adrenal yang mengeluarkan hormon kortisol ketika takut, cemas, ketika dalam kondisi khawatir berlebihan. Nah, ini akan keluar si hormon tadi, hormon kortisol yang menyebabkan kadarnya naik. Nah, takut berhubungan dengan ginjal. Kemudian gembira berhubungan dengan jantung ya. Ketika kita gembira itu kan kita bahagia, deg-degan ya, kayak kita jatuh cinta gitu ya. Kemudian kalau marah, dongkol itu berhubungannya dengan organ hati ya. Jadi penyakit hati itu benar ya, iri hati, dengki, marah, dongkol dan lain-lain gitu. Ini adalah penyebab penyakit dalam. Kemudian ada juga golongan 3, ini penyebab penyakit lain-lain. Penyebab penyakit lain-lain itu meliputi ya pola hidup yang salah, perilaku kita yang salah, gangguan dari lingkungan, kecelakaan, musibah, penyakit turunan, yaitu masuknya ke penyebab lain-lain. Jadi presentasinya lebih kecil ya. Gitu. Bisa sekitar 5-25%. Oke, next. Sudah habis. Oke, habis sampai 20 slide ya sudah saya bahas. Silahkan saya kembalikan kepada MC apabila ada yang mau diskusi. Ya, terima kasih Bu Nuraini yang sudah memaparkan materi hari ini, yaitu tentang yin yang dan 5 unsur. Silahkan, kita ada waktu masih banyak 20 menit untuk sesi tanya jawab. Nah, jadi sedikit sambil nunggu ada yang bertanya, agar nanti ke depannya kita mampu mendiagnosa ya. Dan nanti di dalam diagnosa itu kan ada bahasa-bahasa TCM-nya. Maka rekan-rekan
nanti bisa diulang-ulang atau nanti saya akan kirimkan PDF-nya, yaitu untuk menghafal istilah-istilah ini. Ya, contoh ini, jing. Nah, ini sahabat sekalian harus udah paham. Jing itu apa? Ki itu apa? Sen itu apa? Jadi nanti pas ada diagnosa, ada bahasa-bahasa ini, rekan-rekan udah kesadaran itu tahu. Misalnya kalau ada sennya, misalnya melemah, atau sennya yin. Nah, berarti kalau sennya yin berarti di sini semangatnya sedang menurun. Nah, gitu ya. Nah, ini bahasa-bahasa ini rekan-rekan harus sedikit-sedikit mulai dihafal. Nah, dan nanti di hari Kamis, maaf, di hari Rabu dan Kamis nanti akan saya cek tingkat hafalan saudara sampai mana. Ya, agar nanti di dalam sertifikasinya Anda benar-benar oh udah paham sebagian besarnya. Nah, ini zinc, berarti materi dasar. Si, energi vital. Sen, semangat. Nah, ini harus apa? Nah, terus kemudian ada istilah ini nih, yin shi, jong shi. Nah, ini rekan-rekan harus hafal agar rekan-rekan ke depannya bisa membaca. Nah, di sini ada yang bertanya ya. Teh izin bertanya ini dengan Ibu Anis ya. Teh izin bertanya kalau ada klien yang ada keluhan sering keringat dingin. Sebelumnya ada riwayat lambung. Itu masuknya ke yin kah Teh? Nah, untuk penanganan terapinya harus bagaimana? Difokuskan ke yang apa? Gimana? Oke, silakan Bu Nuraini. Boleh dibuka. Minta tolong maju slide-nya, Pak. Yang mana? Oke, lagi. Kita ke, nah, coba. Sebelumnya coba. Nah, ini nih. Oke, itu kan tadi masuknya ke tanah ya, lambung. Nah, kondisi lambung nih, kemudian udah keringat dingin. Kondisinya sudah keringat dingin. Kemudian, tadi bagaimana redaksinya? Izin bertanya kalau ada klien yang ada keluhan sering keringat dingin. Sebelumnya ada riwayat lambung. Itu masuknya ke yin kah, Teh? Ya. Untuk penanganannya, terapinya harus bagaimana? Nah, itu kan yin ya. Yinnya adalah yin ekses, berarti menimbulkan sindrom dingin. Ketika terjadi yin ekses, maka kita akan lakukan terapi yang. Kalau tadi terapinya yin, berarti kan energinya harus kita tambah tuh. Energinya harus kita tambah, ritmenya harus kita perbanyak. Ya, jadi harus dikuatkan. Biasanya kalau yin ini, kalau di terapi kan karena kita ritmenya harus nambah, berarti tekanannya kita kurangi. Kalau kita pakainya metode refleksi ya. Kita pakai metode refleksi nih contohnya. Kalau dia yin, dia kan harus ditambah nih kekuatannya. Berarti ritmenya harus jumlahnya ditingkatkan. Kalau jumlah ritmenya kita tingkatkan, berarti kita pakai tenaganya kita kurangi, tapi ritmenya dipertambah agar menghasilkan lebih banyak panas. Nah, jadi boleh dilakukan terapinya dengan titiknya enggak tadi? Minta dengan titiknya enggak? Penanganan terapi harus bagaimana? Difokuskan ke yang apa gimana? Ya, difokuskan ke yang. Fokuskan ke yang
Tadi ritmenya diperbanyak biar pemanasannya lebih banyak bersentuhan dengan kita. Lebih banyak bersentuhan dengan kita, tenaganya kita kurangi karena dia kondisinya lemah. Kalau kondisinya lemah biasanya kalau kita pijit dia bakal sakit gitu. Terapinya di titik lambung ya. Silakan di sistem pencernaan. Itu lambung, tadi kan ada hubungan ya, hubungan saling berhubungan ya. Kalau lambungnya bermasalah berarti yang harus diperbaiki ya. Ya. Maka hatinya juga harus diperbaiki karena tadi hati akan berhubungan ke lambung. Nah, nanti kalau lambungnya bermasalah pasti nanti akan mempengaruhi juga organ ginjal. Nah, di sini jelas ya di gambar ini ada hukum menghasilkan, melemahkan sama menghancurkan. Itu jadi saya sudah bikin gambarnya tuh tanah udah saya tempel gambarnya. Tanah itu nanti kalau kondisinya si lambung ini menghasilkan logam kan, menghasilkan energi untuk paru-paru. Kalau kondisi dia lemah, dia tidak akan bisa mensupport tenaga untuk paru-paru. Dan kalau dia kondisinya lemah, dia akan menghancurkan ginjal. Ya, kondisi tanah nanti akan menghancurkan air bermasalah di ginjal dan kandung kemih. Dan tanah ini nanti akan melemahkan jantung. Kalau kondisi kita lambungnya bermasalah, pasti jantung juga lemes karena kekurangan energi. Sehingga titik-titik ini tidak bisa kita lepaskan begitu saja ya. Ya kenapa? Makanya di terapi refleksi ada urutan titik pembuka, wajib, dan penutup. Itu sebenarnya berhubungan. 63 titik itu kalau bisa dilakukan, lakukan semuanya. Karena organ-organnya saling berhubungan, tidak bisa hanya satu titik aja, tapi saling mengandalkan, saling menghidupi. Fokus kalau untuk refleksi silahkan dilakukan di sistem pencernaannya, ya, tapi titik yang lain juga tidak boleh dilupakan. Tadi ritmenya diperbanyak, ya, tekanannya dikurangi, agar lebih banyak bersentuhan dengan kita, dikuatkan dengan cara ritmenya banyak. Kemudian selain itu, kalau misalnya mau menggunakan terapi yang lain, ya silakan ambil di titik keluhannya juga bisa. Oke, gitu saja mungkin dari Bapak Teddy, ada yang mau ditambahkan? Terima kasih, Bu Nuraini. Nah, berarti kondisi yang ditanya ini kan keringat dingin juga itu udah masuk yin, ya. Iya. Nah, terus di sini ada riwayat lambung. Nah, berarti lambungnya di sini yin. Nah, berarti Ekses. kalau kalau kita ngelihat teori di lima unsur, bahwa yin itu kan tanah, yin lambung itu kan tanah, ya. Maka tanah itu dikendalikan oleh dihidupi oleh api. Betul, berarti kalau lambung yin, maka si limpa itu harus ditingkatkan, ya. Limpa itu harus ditingkatkan agar bisa menghidupi lambung, ya, gitu. Karena uh, lambung itu limpa itu bakal menghidupi lambung. Nah, gitu ya. Jadi sekarang terapinya di mana? Berarti kuncinya satu, harus sudah mengetahui titik refleksi kalau mau dengan tindakan refleksi. Terus kalau mau dengan tindakan akupresur atau akupuntur, maka jalur meridian di tubuh dan titik-titik organnya di tubuh harus tahu. Nah, maka untuk Bu Anis, udah punya basic apa Bu Anis? Silakan.
Halo Bu Anis, untuk tekniknya udah memiliki teknik apa? Halo Bu Anis. Nah, berarti kalau yang sudah punya basic refleksi, di saat lambungnya itu lemah, oh, refleksi ya, Bu Anis, refleksi level 2. Berarti Bu Anis sudah memahami titik-titik refleksi, titik lambung, titik limpa, sudah tahu. Maka satu sisi lambung ditingkatkan, ya, dan limpa pun harus ditingkatkan juga. Kenapa? Karena si limpa itu akan menghidupi, maaf, api itu usus kecil ya. Api itu jantung. Ya, untuk yin-nya usus kecil. Lupa-lupa, maaf saya. Nah, ini Ya, nih, usus kecil. kan tadi lambung tanah. Berarti usus halus, maaf. Jadi karena lambung tanah ini, tanah ini, apabila tanah ini lemah, maka yang menghidupi tanah itu api. Nah, di sini nih. Nah, api menghidupi tanah. Ya, di sini nih yang B. Api menghidupi tanah. Nah, maka di sini lambung kan tanah, usus kecil api. Nah, maka si lambungnya itu dikuatkan dan usus kecilnya pun dikuatkan. Karena usus kecil dan lambung ini akan menghidupi. Gitu. Jadi si usus kecil ini akan menghidupi lambung. Gitu. Itu karena posisi lambungnya lemah. Berarti yang paling utama kalau mengikuti teori TCM ini berarti di saat lambung dingin maka usus kecilnya harus dikuatkan juga, bukan hanya lambungnya. Kayak gitu. Kalau titik usus kecil berarti nomor berapa di refleksi? Ada yang tahu? Bu Anis tahu usus kecil nomor berapa dan lambung nomor berapa? Ya, usus kecil itu yang paling areanya paling luas ya, nomor 25. Nah, lambung itu nomor 15 ya. Itu jadi bukan hanya lambungnya, tetapi usus kecilnya. Itu kalau dari teori TCM. Nah, kalau dari teori refleksi tentu harus dari titik pembuka dulu ya, sampai dan titik wajib lainnya. Nah, sebelum ditutup yaitu di titik lambung dan titik usus kecil ya, kan. Nah, nanti untuk TCM-nya, untuk jalurnya nanti di session selanjutnya nanti akan kita bahas ya. Yang penting rekan-rekan tahu dulu nih 5 unsur itu apa aja: kayu, api, tanah, logam, air. Terus apa sih tanda panah ini? Ya, rekan-rekan harus tahu bahwa kalau tanda panah yang hitam menghidupi, tanah yang garis-garis itu apa? Mengendalikan ya. Mengendalikan. Nah gitu ya, ini sekedar tambahan tadi yang disampaikan Ibu Nuya bahwa kalau Anda seorang refleksiolog maka titik pembuka sama titik wajib itu pun harus dilakukan. Silakan ada yang bertanya lagi. Bu Ani sudah cukup, sudah bisa dipahami. Nah, Bu Nuya, kalau yang disebut mengendalikan itu gimana maksudnya?
Oke. Terus Yang di menghidupi. Nah, nanti biar diulang nih, biar ini ya di sini. ya. Ya, jadi untuk saling menghidupi itu ya kalau kondisi si organ yang dihidupinya kondisinya lemah nih. Ya, kondisi misalnya jantungnya lemah. Hati itu kan organ yang mengolah seluruh makanan ya, mengolah seluruh nutrisi seperti protein, lemak, juga mengolah racun dalam tubuh, merecovery tubuh. Kalau recovery-nya bagus di tubuh, maka organ si jantung ini akan terbantu. Ya. Nah, menghidupi itu berarti ketika kondisi si organ ini yin, harus dikuatkan si organ yang menghidupinya dulu. Ya. Contoh, Jadi kalau jantung, yang menghidupinya dulu ya, yang dikuatkannya. ya, yang menghidupinya dulu yang dikuatkan. Ya, biar yin-nya ini kondisinya juga bisa hidup, bisa jadi seimbang. Jangan sampai yin dengan yin kan jadi lemah gitu ya. Jadi kondisi misalnya jantung nih Pak ya, kondisi jantung ketika kurang tidur malam, tensi pasti naik kan ya, mata pedih gitu ya, mata merah pagi-pagi, itu kan tanda si organ hati rusak nih. Organ hati kecapean, nggak bisa nge-recovery tubuh. Artinya hatinya dulu yang diperbaiki supaya organ hati ini bisa merecovery sel dalam tubuh yang akhirnya nanti jantung bisa kembali normal, berfungsi dengan baik. Contoh menghidupi seperti itu ya. Artinya ketika organ yang dihidupi ini lemah, maka kuatkan dulu yang menghidupi gitu. Kalau yang Kemudian mengendalikan, kalau yang mengendalikan, ini hukum saling mengendalikan ya. Nah, contoh, maaf ya Pak, ini berisik bocah. Kalau hukumnya saling membatasi atau mengendalikan, nah ini contoh di sini. Yang paling pertama kan organ hati tadi nge-recovery, mengolah nutrisi, protein, lemak, dan lain-lain ya. Mengendalikan limpa. Kalau organ kan berarti Kalau or limpanya itu yang kan. ya, limpanya kuat nih. Limpanya kuat nih, ya. Limpanya kuat ini kan kondisinya yang nih. Kalau kondisi limpanya kuat, kondisi limpanya bisa memproduksi sel darah merah dan sel darah putih dengan baik, ini dikendalikan oleh organ hati karena si organ hatinya bisa berfungsi dengan baik. Tapi kalau organ hatinya tidak berfungsi dengan baik, misalnya tidak bisa mengolah nutrisi dengan baik, maka si organ limpanya ikut jadi nggak bisa memproduksi sel darah merah dan sel darah putih dengan baik. Gitu. Berarti dikendalikan nih kondisinya. Ya kalau bosnya, contoh lah kalau di perusahaan, kalau bosnya bangkrut, pasti karyawannya juga bangkrut gitu, nggak bisa kerja. Contoh analoginya ya. Contoh berarti limpa itu contoh karyawan misalnya. Ya, Hati itu bosnya. hati itu Berarti kalau bosnya. karyawannya bedegong, berarti si Heeh. bos kalau lemah berarti kan kalah tuh si bos. Berarti tidak Iya, sehatnya. ya tidak sehat. Berarti si bos harus lebih kuat. Berarti ya. Iya, betul. Kalau limpanya kuat, maka hatinya pun harus dikuatkan ya, biar bisa Betul. mengendalikan si limpa yang kuat itu. Iya. Kalau limpanya kuat, maka organ hatinya harus lebih kuat. Gitu. Oh iya, berarti hatinya dulu dikuatkan, baru nanti otomatis si limpa dilemahkan sehingga akan kembali seimbang ya. Iya, betul. Oke, sip.
Nah, itulah sahabat sekalian ya mengenai menghidupi mengendalikan ini sangat penting nanti dalam rekan-rekan nanti membaca situasi klien ya. Jadi tindakan ke depan itu akan bisa lebih ringan manakala rekan-rekan menguasai ini. Nah, maka ini akan terus kita ulang-ulang ke depan tapi sekilas-sekilas dengan tambahan ilmu baru. Ada ini tambah akan membahas ini sekilas agar ini semakin dipahami, terutama yang ini nih mengenai penyebab nih ya nanti hubungannya dengan 5 unsur ya gitu. Nah ini harus tahu dulu 5 unsur T ini sifatnya ini sehingga Anda bisa menganalogikan tadi ya kayu bisa menghidupi api gitu ya kurang lebih itu ya. Nah sementara itu untuk malam ini ya uh, ada tambahan atau penutup dari Ibu Nuraini, silakan ada penutup dari materi ini atau pesan-pesan dari Bu Nuraini untuk sahabat sekalian, silakan. Ya, terima kasih untuk pertemuan minggu ini. Saya cukupkan kesimpulannya. Hari ini kita belajar tentang makrokosmos dan mikrokosmos, tentang keseimbangan, bagaimana menciptakan sebuah keseimbangan dalam tubuh supaya menghasilkan sesuatu hal yang disebut sehat. Jadi sehat itu tidak bisa dilihat dari hanya sekedar fisik, tapi dilihat juga dari sisi bagian dalam tubuhnya juga ya. Sehat secara fisik, sehat secara emosi, juga sehat secara spiritual. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih banyak lagi mengenai meridian-meridian yang ada juga pada organ Zhang dan Fu ini. Silakan teman-teman nanti siapkan pertanyaan untuk diskusi lebih dalam lagi ya. Bagaimana terapi akupresur, refleksi menggunakan titik-titik meridian ini atau konsep 5 unsur ini. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan pada kali ini. Mohon maaf karena banyak iklan ya. Karena saya hari ini ada di rumah ya, pulang kerja sehingga tidak kurang kondusif untuk kegiatannya. Terima kasih untuk untuk MC yang telah memberikan saya kesempatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas waktunya Bu Nuraini dan kepada sahabat sekalian. Untuk malam ini, alhamdulillah ya materi sudah sampai. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan dalam acara yang sama dan dengan materi yang lebih lebih asik lagi ya. Karena minggu depan akan ketemu dengan meridian ya, sehingga kalau kemarin kan ilmu refleksi aja ya, titik-titik refleksi, untuk minggu depan kita akan diperkenalkan meridian, sehingga konsep yin yang dan konsep 5 unsur ini bisa diterapkan di lapangan. Terima kasih. Saya ucapkan syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.